Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang aku bacain untuk zodiak Aquarius ya. Apa kabar Aquarius? Apa yang kamu rasakan sekarang? Nilai positif apa yang akan datang sama kamu? 3 hal positif ya yang datang ke dalam kehidupannya kamu. 2, oke. 3. Hmm, kamu adalah seseorang yang sangat tegas, yang bertanggung jawab orangnya, dan penuh dengan apa ya, kayak orangnya itu diberkahi ya, mempunyai rezeki, rezeki bawaan. Kayak misalnya kamu tuh orangnya itu kayak misalnya punya warisan kayak gitu ya. Dan kamu diberkahi juga orang yang suka berjuang. Kamu orang yang tegas, diberkahi warisan, dan juga orang yang suka berjuang. Seperti itu enggak? Ya, jadi kalau misalnya kamu tuh lagi masa-masa di mana kamu ngerasa terzolimi gitu. Kamu tuh berani mengungkapkan sesuatu hal. Kamu berani speak up. Kamu berani mengatakan sesuatu yang emang itu the truth gitu. Kayak kamu bisa mengungkap satu kebenaran. Kalau kamu emang gak suka, kamu selalu tegas. Mengungkapkan siapa jati diri kamu. Mengungkapkan apa yang sebetulnya kamu rasakan. Kamu orang yang bisa mengatakan sesuatu hal yang emang bener-bener pas. Kayak misalnya gini. Kamu udah nggak mampu lagi nih misalnya ngejelasin sesuatu hal yang kamunya nggak suka. Kamu bisa to the point gitu. Kamu bisa membuat orang lain tuh kagum. Kamu bisa membuat orang lain tuh kayak yang misalnya nggak bisa ngomong apa-apa sepatah kata pun kalau kamu udah ngomong kayak gitu. Terus di sini kamu juga punya warisan kayak gitu ya. Entah warisannya itu sebuah ilmu ataupun emang kamu memiliki kesanggupan untuk mengatakan sesuatu hal yang di luar nalar kayak gitu. Ilmunya itu kayak ilmu warisan dari leluhur ataupun kamu emang punya dianugerahi punya harta benda kayak gitu dari keluarga. Nah, terus juga di sini kamu orang yang suka berjuang. Jadi kalau misalnya kamu tuh ada apa-apa, kamu nggak kayak yang stuck gitu. Kamu bisa mencari ide. Kamu bisa menggunakan akal dan pikiran kamu untuk melewati segala sesuatu. Kamu orang yang nggak terlalu percaya sama hal mistik ya, tapi kamu lebih ke menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kamu. Kayak gitu nggak? Orang-orang yang kaya kayak gitu. Orang-orang yang bisa membantu kamu tuh bukan orang sembarangan. Orang-orang yang bisa ngebantu kamu tuh orang-orang yang emang terpilih gitu. Jadi kamu selalu terhubung ya sama orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kualitas. Jadi kalau misalnya kamu ketemu sama orang-orang yang seperti itu, kamu tuh mudah banget berfrekuensi, mudah banget menyatukan frekuensi kamu kayak gitu ya. Nah, kamu juga orangnya tuh selalu ketemu sama orang-orang yang dermawan, orang-orang yang punya kapasitas, misalnya orang yang punya kewenangan kayak gitu ya, orang yang bisa membantu kamu dalam kesulitan-kesulitan gitu ya. Nah, di sini ya banyak hal yang memang harus kamu hindari. Konflik-konflik, kamu senang sendiri, kamu nggak mau banyak orang gitu. Kamu nggak mau orang-orang tuh ikut campur dalam urusan-urusannya kamu. Karena kamu di sini mengatakan aku bisa mengatasi semua hal tanpa harus banyak berpikir tajam gitu. Aku langsung aja to the point kalau aku mau mengatakan sesuatu, aku bisa mengatakan A, B, C gitu. Di luar dari kemampuan kamu, kamu bisa melakukan hal yang tidak bisa digapai oleh orang lain. Nah, kebanyakan kenapa orang-orang tuh pada suka ya sama kamu atau relasi-relasi kamu tuh suka banget kerja sama-sama kamu tuh karena kamu orangnya jenius di sini ya. Oke. Lalu ada energi ya, energi yang masuk di sini. Kamu udah nggak mau lagi terlibat dengan yang namanya orang-orang yang nggak pernah bisa ngertiin keadaannya kamu, orang-orang yang selalu bikin kamu hancur. Ada di sini orang yang bikin kamu tuh jadi kamu kesal. Di sini kamu nggak mau lagi, ya. Di sini kamu ingin bebas. Kamu ingin bebas dari orang-orang yang bikin kamu ngerasa nggak nyaman di sini. Ada orang di sini yang ingin menghancurkan kamu di sini ya. Dan kamu udah nggak mau lagi terpaku dengan sesuatu hal yang itu aja. Kamu nggak suka di sini ya. Oke. Kenapa sih ada energi dari luar gitu? Ini sebetulnya orang lama yang pernah hadir dalam kehidupannya kamu, yang pernah bikin kamu itu ngerasa jenuh, jengkel banget dengan apa yang pernah dia lakukan. Nah, di sini kamu dituntut untuk emang
kamu nggak suka juga sih kalau terlalu banyak orang, ya kamu sukanya sendiri. Dan kamu nggak suka sama orang yang pelin-pelan, yang mudah mengkhianati gitu ya, yang mudah lari dari tanggung jawab, kamu tuh nggak suka. Oke, apa yang akan datang lagi nih sama kamu nih, ya? Oke, kamu di sini orang yang benar-benar bisa mendewasakan diri dengan waktu. Kamu bisa mengatasi semuanya tanpa banyak berkomunikasi dengan seseorang ataupun siapapun. Kamu kalau merenung itu dapetin jawaban-jawaban yang tepat kayak gitu ya. Nah, di sini ada hal yang harus kamu lakukan. Kamu tinggalkan orang-orang yang merugikan kamu secara finansial dan juga lupakan orang-orang yang emang pernah bikin kamu tuh mandek kayak gitu ya. Di sini ada seseorang yang mengingat kamu. Ada orang yang dia udah move on sama kamu ya, tapi masih ke kamu, dia masih melihat semua ke kamu. Banyak potensi yang ada dalam diri kamu yang membuat seseorang itu nggak bisa lepas dari energi kamu ya. Di sini hadir banyak hal, keberuntungannya kamu. Kamu fokus sama diri kamu fokus sama pekerjaan kamu ya. Di sini akan hadir sesuatu hal di luar dari dugaan, banyak banget opportunity gitu. Banyak kesempatan, banyak peluang yang kamu sendiri yang menciptakan peluangnya itu. Jadi kamu yang punya cara bagaimana mengatasi sesuatu hal yang emang kamu sendiri yang bisa menjalaninya gitu. Kamu bisa mengambil semua peluang itu masuk ke dalam kehidupannya kamu tergantung apa yang kamu pikirkan saat ini. Jadi sekarang Aquarius lebih ke memantaskan diri ya, lebih ke memantaskan diri karena ada seseorang di sini yang menanti kamu, orang yang cukup baik ya sama kamu, ini ada jodohnya kamu tuh ada udah hadir di sini ya. Kalian itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang khusus. Nah, kamu mempunyai di sini kinerja dalam kehidupannya kamu, kamu bisa mengatasi. Ini lebih ke produktivitas kinerja kehidupannya kamu ya. Kamu punya cita-cita di sini untuk membahagiakan seseorang yang kamu cintai ataupun seseorang ada yang sudah menanti kamu sejak lama di sini ya. Ini ada the Emperor ya, ada the Queen of Pentacles. Kamu lagi dideketin sama orang-orang yang punya kualitas kayak misalnya orang-orang yang emang udah settle kayak gitu. Kamu itu dicintai sama orang-orang yang udah punya usaha sendiri gitu. Kayak yang kamu tuh di mata orang-orang tertentu ya, orang yang punya kualitas dalam kehidupannya, kamu dianggap orang yang pantas untuk hidup bersama mereka kayak gitu. Jadi di sini kebanyakan teman-teman kamu itu ya uh, kurang bisa memberikan effort gitu, tapi kamu dihargai di lingkungan atas kayak gitu. Kamu punya kelebihan di sana. Nah, jadi baiknya di sini emang, jadi kamu itu emang udah tepat mengambil langkah untuk sendiri dulu ya, untuk mengoptimalkan diri dalam karir dan juga energi gitu. Akhirnya peluang-peluang yang datang ke kamu itu sesuai dengan bidangnya kamu ini ya, membawa perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam hidup kamu karena kamu bisa mencari jawabannya, jawaban-jawaban alternatifnya itu udah ada di dalam dirinya kamu. Nah, ketika kamu sudah mulai bisa mencerna semua, hal-hal yang menakjubkan itu masuk. Nah, orang-orang yang akan bekerja sama dengan kamu juga hadir kayak gitu. Jadi yang paling utama adalah mengoptimalkan diri, melupakan semua hal-hal yang bikin kamu nggak nyaman, lalu kamu mencari kenyamanannya sendiri, kamu mengcombine diri kamu itu dengan ide-ide kamu karena kamu di sini punya kualitas sendiri ya, yang mungkin orang-orang selain daripada kamu tuh nggak dapetin, kamu dapetin ini. Makanya cenderung di sini ada figur seorang leadership gitu. Kamu punya figur seorang pemimpin yang bisa memimpin perusahaan seseorang. Karena mungkin kamu lagi kerja di sebuah perusahaan juga sih mungkin ya di sini ya. Kamu emang udah dipercaya sama atasannya kamu gitu, sama bosnya kamu di sini karena kemampuan kamu ini yang unik, yang nggak dimiliki oleh beberapa kenalan-kenalannya mungkin ya. Ini yang membuat orang-orang itu tertarik sama kamu. Ya, jadi kamu mesti mempertahankan. Jadi kalau misalnya ketika ada orang-orang yang nggak sefrekuensi bukan berarti nggak cocok ya. Karena memang frekuensinya kamu itu lebih lebih tinggi gitu vibrasinya. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat inisial namanya.
Ketika misalnya kamu fokus sama diri kamu, usaha kamu gitu ya, semua akan berubah ya. Oke, ini ada huruf E, ini ada huruf I, ada huruf M, ada huruf O ya. Oke, ada orang yang nanti ataupun siapapun ya relasi kamu yang datang ke kamu ya, dia chat kamu duluan gitu, ngajakin kamu untuk bekerja sama sama dia gitu ya. Terus ini juga ada energi yang udah move on ya, udah move on, udah mulai bisa mengenali situasinya, udah mulai bisa berkenalan sama dirinya, udah mulai bisa mengetahui gitu. Sebetulnya kamu tuh arahnya tuh mau kemana gitu. Aku lihat sih di sini kamu lebih ke membawa perubahan-perubahan itu menuju ke finansial ya. Oke. Di sini kamu adalah sosok seseorang yang seorang kayak gini ya. Kamu tuh kalau yang nontonnya video ininya laki-laki, kamu tuh sosok ke bapak-bapakan gitu ya. Punya wibawa seseorang pemimpin yang adil, pemimpin yang punya kinerja yang bagus gitu, yang mempunyai potensi-potensi di luar dari apa kemampuan orang lain gitu ya. Kamu harus moving forward, melangkah sedikit-sedikit ya. Kamu jangan peduliin omongan orang. Karena kamu orang yang mempunyai kemampuan intelektual di sini yang tidak semua orang miliki kayak gitu ya. Kamu tuh pinter memotivasi orang lain. Selain daripada kamu pinter memotivasi diri kamu sendiri ya. Aku lihat di sini ada kesempatan untuk kamu mempunyai kendaraan baru atau mobil kamu mau ganti kayak gitu ya. Nah, ini juga ada yang udah siap untuk berumah tangga. Aku lihat di sini. Cuman kamu karena lagi capek, ada penurunan berat badan juga ya, tapi nggak apa-apa. Karena biar baju-bajunya kamu tuh pada muat yang kemarin-kemarin. Karena pas udah puasa sama lebaran itu badan kamu tuh bertambah, berat berat badan kamu tuh bertambah gitu ya. Oke, kamu adalah seseorang yang bisa menjadikan apapun itu bisa menjadi duit kayak gitu. Kamu orangnya apapun tuh bisa jadi duit lah pokoknya. Entah kamu misalnya coba-coba dagang atau apa, itu bisa jadi rezeki ya buat kamu. Kamu menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan orang lain ataupun kamu punya usaha sendiri. Kamu itu takdirnya punya usaha sendiri atau sebagai usahawan. Kamu takdirnya tuh owner kayak gitu ya. Oke, tambahnya lagi adalah satunya lagi, kamu ingin hidup lebih real. Kamu nggak mau, misalnya ada orang yang cuman omongan aja, kamu nggak suka. Kamu sukanya action. Kamu lebih suka action daripada bicara kayak gitu. Oke, di sini the bottom of the deck-nya ya. eh, ada jodohnya. Kamu udah ada di situ ya, yang akan datang dan akan hadir. Tapi di sini ada mantan kamu, seseorang di sini yang ngerasa ditinggalin sama kamu. Dia itu kayaknya nggak bisa tenang ya, nggak bisa tenang. Dia kayaknya nggak suka sama perubahan kamu, kepintaran kamu, kecerdasan kamu, kerjasama yang kamu lakukan dengan beberapa relasi juga. Ini nggak mau gitu. Dia pengen kembali sama kamu ya. Dia kayaknya udah nggak sanggup menahan perasaan cintanya ini sama kamu, tapi dia ngerasa udah ditinggalin sama kamu dan kamu udah ada dengan seseorang lain yang datang nanti itu. Kalaupun misalnya kamu sekarang udah sama orang lain, ini ada seseorang yang kayaknya akan datang lagi gitu. Hati-hati ya di sini ya. Kayaknya dia mau mengganggu kebahagiaannya kamu. Ya, entah siapapun itu, ya. Entah siapapun itu, misalnya kalau kalau misalnya ada yang mau ditanyain sama aku, misalnya ada seseorang nih Kak di masa lalu, coba hitung dong wetonnya apakah ini membawa pengaruh yang negatif atau positif gitu ya, atau cuman dia pengen kenal doang, pengen silaturahmi doang gitu ya. Cuman di sini dia ngerasa bahwa dia itu benar-benar kecarian kamu gitu. Dia ngerasa bahwa saatnya, waktunya yang tepat adalah sekarang untuk bisa mendapatkan kamu lagi seperti itu ya. Ya, bagi yang mau personal reading silakan tanyakan wotonnya seseorang ini yang lama gitu ataupun orang yang nanti akan bersama dengan kamu atau pasangan kamu yang sekarang ini, apalagi yang mau menikah gitu ataupun yang sudah menikah, ini bagus enggak nih apa rezeki yang akan datang, sepertinya bakalan bagus enggak, misalnya kalian
yang udah tiba-tiba menikah gitu, kalian belum tahu nih perubahan-perubahan yang akan datang, rezeki yang akan datang, terus orangnya penyayang atau gimana gitu, masalahnya apa aja nih, bagaimana solusinya supaya tetap akur kayak gitu ya, kalau yang emang udah punya pasangan yang udah menikah gitu ya. Nah ini juga yang misalnya masih pacaran, kalian personal reading sama aku gitu ya, biar kalian tuh bisa mendapatkan jawaban kalau misalnya terjadi masalah tuh seperti apa watornya kamu disatuin sama watornya pasangannya kamu. Keharmonisan dalam hubungan kayak gitu ya. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Aquarius. Bagus banget nih perubahan setelah beberapa bulan kemarin ya, ini tiga hal yang positif yang datang sama kamu membawa membawa kekuatan-kekuatan tersendiri dalam perjalanan kisah kamu dan perjalanan untuk beberapa tujuan ke depan kayak gitu ya. Oke, makasih udah nonton videonya untuk zodiak Aquarius. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aquarius selanjutnya. Dadah.